Halo, assalamualaikum. Saya Cindal Puspitasari. Di video kali ini saya ingin membahas sebuah tema yang sering muncul di media sosial, yaitu tren kesenjangan. Tema ini sangat menarik karena terkait erat dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi generasi muda yang aktif di dunia digital. Hal ini bukan hanya tentang sekedar perbedaan dalam ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan cara kita melihat diri sendiri serta orang lain. Banyak dari kita pasti telah melihat konten yang menunjukkan kehidupan mewah orang lain, atau yang biasa disebut dengan flexing. Disinilah perbedaan itu terlihat antara kehidupan ideal yang kita amati dengan kenyataan yang kita hadapi sehari-hari. Mari kita eksplorasi lebih dalam dari perspektif psikologi dan neuroscience. Saya memilih tema ini karena fenomena perbedaan sosial ini sangat berkaitan dengan masalah yang kita hadapi setiap hari. Banyak dari kita yang tanpa sadar membandingkan kehidupan kita dengan apa yang kita lihat di media sosial. Dalam beberapa kasus, perbedaan yang kita saksikan dapat menyebabkan ketidakpuasan dengan kehidupan diri sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pikiran dan psikologi kita bereaksi saat menghadapi informasi yang tidak seimbang secara sosial ini. Fenomena perbedaan sosial semakin sering kita temui di platform media sosial, terutama di TikTok dan Instagram. Salah satu jenis konten yang paling sering muncul adalah flexing, yaitu menunjukkan kekayaan. Banyak video menampilkan mobil mahal, liburan mewah, hingga koleksi barang bermerek. Bahkan ada juga konten yang terang-terangan membandingkan antara anak sultan dengan orang biasa. Dengan kadang-kadang dengan nada yang seringkali terdengar merendahkan ya. Menariknya, konten semacam ini tidak hanya dilihat dengan pasif, tetapi juga dikomentari, dibagikan, dan bahkan menjadi tren yang berulang. Fenomena ini menciptakan lingkungan sosial digital yang menjadikan perbedaan seolah-olah wajar, bahkan diidam-idamkan. Konten seperti realita anak kos versus anak sultan telah menjadi bagian dari konsumsi harian yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa pesan simbolis tentang siapa yang dianggap berhasil dan siapa yang tidak berhasil. Akibatnya, banyak pengguna merasa tidak nyaman, kurang berharga, bahkan frustasi saat melihat kehidupan orang lain yang terlihat jauh lebih sukses. Ini menimbulkan pertanyaan dalam pikiran seperti kenapa hidupku tidak berubah? Atau apa aku tertinggal jauh dari teman-temanku? Menurut laporan We Are Social tahun 2024, orang-orang di Indonesia menghabiskan lebih dari 3 jam setiap hari di media sosial. Ini berarti paparan terhadap konten seperti ini bukanlah hal sepele, tetapi dapat menjadi pengalaman psikologis yang terus-menerus mempengaruhi pandangan diri, bahkan tanpa kita sadari. Dengan begitu, banyaknya paparan terhadap konten yang menggambarkan perbedaan sosial ini penting untuk memiliki kesadaran kritis dari para penggunanya. Kita harus bisa membedakan antara hiburan dan kenyataan, antara citra dan fakta. Tanpa itu, kita bisa terjebak dalam siklus perbandingan sosial yang tidak sehat dan mengembangkan cara berpikir yang semakin jauh dari rasa syukur dan penerimaan diri. Dampak dari fenomena tren kesenjangan ini tidak boleh diabaikan. Dari segi pemikiran, orang mulai membandingkan diri mereka dengan standar yang tidak realistis. Mereka mengalami pemikiran yang menyimpang seperti saya gagal karena belum memiliki hal itu, atau saya tidak cukup menarik untuk diperhatikan. Ini sangat merusak rasa percaya diri dan memperkuat perasaan tidak aman. Terlebih lagi, jika perbandingan ini terus berlangsung, pandangan seseorang terhadap diri sendiri dapat semakin terdistorsi, dan mereka akan selalu merasa tertinggal.
Secara emosional, tren ini menimbulkan berbagai perasaan negatif seperti iri, rendah diri, tidak berdaya, bahkan putus asa. Orang mulai mempertanyakan nilai dari pencapaian pribadi karena terlalu fokus pada pencapaian orang lain yang terlihat sempurna di media sosial. Ini menciptakan tekanan emosional yang cukup besar dan dapat mengurangi kebahagiaan yang sebenarnya kita miliki dalam realitas kehidupan kita. Dalam beberapa kasus, hal ini juga dapat menyebabkan rasa bersalah karena merasa diri tidak cukup baik. Sementara itu, dari segi perilaku, reaksi seseorang terhadap tekanan ini sangat bervariasi. Ada yang terdorong untuk belanja impulsif hanya untuk menunjukkan bahwa mereka mampu. Mereka mungkin berhutang ya, kemudian mereka membeli barang mahal di luar kemampuan keuangan mereka, atau mengadopsi gaya hidup yang tidak realistis. Di sisi lain, ada juga yang memilih menjauh dari lingkungan sosial karena merasa malu atau kurang percaya diri. Jika kedua reaksi ini terus berlangsung, bisa menyebabkan stres berkepanjangan, kelelahan mental, dan meningkatkan resiko gangguan mental seperti depresi ringan. Dampak psikologis ini perlu dipahami lebih dalam, karena apa yang tampak di luar mungkin hanya reaksi emosional sementara, tetapi sebenarnya ada proses rumit di baliknya yang mencakup cara berpikir, emosi, dan kebiasaan seseorang. Oleh karena itu, penting untuk menyadari dampak ini untuk membantu kita menjaga jarak dengan media sosial secara sehat dan mempertahankan keseimbangan mental di era digital saat ini. Untuk lebih memahami bagaimana tren kesenjangan sosial ini berdampak pada individu, kita dapat melihat teori psikologi dan hasil temuan dari neuroscience. Dari sudut pandang psikologi sosial, pada teori perbandingan sosial menjelaskan bahwa orang secara alami cenderung menilai diri mereka dengan cara membandingkan diri mereka dengan orang lain. Ini sebenarnya bukan hal buruk ya, ini bisa menjadi motivasi karena bisa mendorong kita untuk lebih berkembang. Namun, yang menjadi masalah bila perbandingan ini dilakukan secara terus-menerus dan tidak realistis. Di platform media sosial, kita sering melakukan perbandingan ke atas, yaitu membandingkan diri kita dengan orang yang tampaknya lebih sukses, lebih kaya, atau lebih sempurna. Sayangnya, konten tersebut seringkali terpilih, hanya menampilkan yang terbaik tanpa menunjukkan usaha di baliknya. Sebagai akibatnya, perbandingan ini dapat merusak stabilitas psikologis kita dan menurunkan rasa percaya diri. Dalam konteks hierarki kebutuhan Maslow, ini berhubungan dengan terhambatnya pemenuhan kebutuhan esteem, kepercayaan diri, harga diri, dan pengakuan sosial. Dari perspektif neuroscience, kita juga bisa melihat bahwa saat seseorang terpapar pada konten yang menunjukkan kesenjangan sosial, otak akan merespon dengan sangat kompleks. Bagian otak yang bernama prefrontal cortex yang berperan dalam penilaian sosial, pemikiran logis, dan pengambilan keputusan akan aktif untuk memahami apa yang dilihat. Namun, jika informasi ini terlalu jauh dari kenyataan hidup kita, maka sinyal rasa ancaman dapat direspon oleh amigdala, bagian otak yang mengelola emosi negatif seperti rasa takut, malu, dan cemas. Amigdala yang terlalu sering terstimulasi karena paparan sosial yang ekstrim, ini dapat membuat seseorang lebih sensitif secara emosional. Bahkan jika hal ini terjadi terus-menerus, bisa menyebabkan individu melihat dunia dengan pandangan negatif, merasa tidak aman saat berinteraksi sosial, atau menjadi terlalu kritis terhadap diri sendiri. Inilah mengapa penting untuk menyadari bahwa cara kita bereaksi terhadap tren sosial seperti tren kesenjangan ini tidak hanya sekedar masalah emosional, tetapi juga sangat berkaitan dengan bagaimana otak kita berfungsi. Dengan mengenali hal ini, kita dapat mulai membangun kemampuan untuk mengatur diri,
mengelola reaksi terhadap informasi yang kita terima, terutama yang kita lihat di media sosial. Kombinasi pemahaman psikologis dan cara kerja otak inilah yang dapat membantu kita menjadi lebih kuat dalam menghadapi tekanan sosial di dunia digital. Sebagai penutup, kita harus menyadari bahwa media sosial memiliki pengaruh yang besar dalam cara kita melihat diri sendiri. Namun, kita perlu ingat bahwa konten yang kita lihat seringkali hanya merupakan sisi terbaik dari kehidupan seseorang. Mereka memilih untuk menunjukkan momen-momen yang paling bahagia, paling berhasil, dan paling mengesankan. Kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya mereka alami atau rasakan di balik layar. Sayangnya, karena setiap hari kita terpapar konten seperti itu, kita mulai melupakan bahwa kehidupan tidak harus selalu sempurna. Kita mulai menuntut diri sendiri untuk mirip dengan orang lain. Padahal perjalanan hidup masing-masing orang pasti berbeda. Disinilah kesadaran diri sangat penting, yaitu kemampuan untuk memahami bahwa ukuran kesuksesan tidak perlu sama dengan semua orang. Sesuatu yang viral tidak selalu berarti baik, tidak selalu mahal. Sesuatu yang mahal tidak selalu memiliki nilai dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita perlu belajar untuk mengurangi paparan terhadap konten yang membuat kita merasa kurang baik. Ini bukan berarti kita harus sepenuhnya menjauh dari media sosial, tetapi kita harus lebih selektif dalam memilih apa yang kita lihat. Kita juga bisa memulai praktek validasi diri, yaitu menghargai proses dan usaha kita sendiri tanpa harus menunggu pengakuan atau suka dari orang lain. Hidup bukanlah kompetisi untuk terlihat paling sukses di mata orang lain. Hidup adalah tentang bagaimana kita bisa berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jangan anggap remeh pencapaian kecil dan jangan merasa malu dengan kemajuan yang lambat. Justru dari konsistensi dan kejujuran dalam menjalani proses, kita bisa membentuk identitas diri yang sehat dan utuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana tren kesenjangan sosial ini beroperasi di dunia digital dan bagaimana kita dapat meresponnya dengan lebih bijak. Mari kita berlatih untuk lebih sehat secara mental, lebih tenang dalam menghadapi perbandingan sosial, dan lebih peka terhadap nilai kehidupan kita yang sebenarnya. Semoga penjelasan ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang tren kesenjangan sosial dalam dunia digital. Dan bagaimana kita bisa lebih bijak dalam menanggapinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.